Jadi jangan pernah nyerah, jangan patah semangat, jangan terlalu fokus nanti kalian hasilnya gimana. Yang penting kasih yang terbaik buat masa sekarang ini kayak gimana. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Oke, lanjut dari Beautiful Sky. Kak, aku dari sekolah pelosok. Sekolahku bukan sekolah yang bagus. Rata-rata nilai rapotku cuma 80-an. Sedangkan kalau SIMAK UI sekarang harus melampirkan nilai rapot semester 1-6. Apakah masih ada kemungkinan bisa FK? Sekarang pakai rapot ya? Sekarang pakai syaratnya harus upload nilai rapor, tapi kita masih belum tahu apakah nilai rapor itu buat pertimbangan lulus seleksi atau enggak. Yang aku baca sih yang jadi pertimbangan yang utamanya hasil tesnya, tapi nggak tahu nilai rapornya dipakai atau enggak. Jadi balik lagi kalau misalkan masalahnya itu dari sekolah pelosok, menurut saya itu juga walaupun memang harus saya akui dengan kondisi seperti itu bisa dibilang sumber daya yang didapat nggak imbang ya. Jadi mungkin memang modalnya nggak sama dengan yang lain. Cuma bukan berarti kalau misalkan dari sekolah pelosok itu nggak bisa masuk. Karena saya sendiri di FK ini, saya ada satu orang teman dekat di sini, nggak perlu saya sebut namanya. Dan dari cerita yang dia kasih itu tempatnya dia ya bisa dibilang nggak kota-kota amat. Pokok intinya memang gurunya ada yang hilang-hilangan, ada yang kayak gimana. Pokoknya memang ada unsur-unsur nggak jelasnya lah. Tapi kalau emang kalian usaha, itu tetap balik lagi ke diri kalian sendiri. Karena menurut saya kalau misalkan emang nanti SIMAK nanti tetap ada nilai rapot misalkan jadiin pertimbangan, kalau misalkan di ujian SIMAK-nya sendiri kalian bisa excel di situ, menurut saya ya tetap pasti bakal lebih dilihat hasil ujian SIMAK daripada rapotnya. Karena rapot sendiri kan relatif dari tiap sekolah kan beda-beda cara penilaian, kondisi lingkungan, tapi yang absolut itu dari soal SIMAK itu sendiri. Wah, mantap. Jangan berkecil hati lah. Setuju. Keren. Pertanyaan berikutnya nih, Joshua dari Habib Ali. Kak, apakah ada perbedaan pembobotan mengerjakan soal kemampuan dasar dan kemampuan IPA pada SIMAK UI? Terus kakak mengutamakan mengerjakan mata ujian apa? Jadi kalau pembobotan antara section yang itu sendiri tadi, jujur saya kurang tahu. Tapi seenggaknya yang saya ingat, itu yang namanya soal SIMAK UI, balik lagi tentang kalau benar ya plus 4, kalau salah min 1, yang dilihat nilai akhir. Jadi kalau misalkan antara yang dua section itu tadi, kalau yang dari pengalaman saya sendiri saya tahu itu enggak. Tapi ya mungkin ada info yang saya kelewatan atau tahun ini ada perkembangan. Cuma kalau dari saya seperti itu. Terus kalau untuk pembobotan preferensi saya kerja yang mana, kan dengan strategi yang tadi pilih ke yang bisa dijawab dulu. Jadi kalau misalkan dari mapel-mapel yang ada, ya jujur aja saya lebih pilih bahasa Inggris. Lebih pilih bahasa Inggris karena emang bisa dijawabnya lebih cepat dan pasti, ya mungkin cuma ambigunya karena ambigu bahasa sama persepsi. Tapi paling enggak bisa dijawab lah. Terus dari situ ke bahasa Indonesia. Terus kalau di antara yang IPA sendiri, saya waktu itu lebih pilihnya ke pertama kalau nggak salah, kalau yang preferensi saya ya, saya lebih pilih kerja soal kimia. Kimia karena kalau yang saya tahu kimia juga pengembangannya nggak terlalu jauh-jauh amat sampai kayak soal matematika lah, kan luas banget kalau matematika. Terus saya sempat coba soal fisika, cuma ya nggak semuanya bisa kejawab lah ya. Terus ke matematika, waktu itu kan saya pilih matematika dasar duluan. Tapi apesnya ternyata saya lebih suka matematika minatnya waktu itu. Lebih bisa kerja yang minat. Terus yang saya taruh di terakhir sih waktu itu biologi. Karena emang biologi ini kalau di mata saya yang paling nggak bisa diprediksi. Kan memang cakupan materinya luas dan ya kalau mau buat soal bisa buat ribuan lah sebenarnya. Apalagi kalau misalkan udah pas nggak tahu, ya udah. Kalau nggak tahu mau dipikir kayak gimana lagi, kan nggak kayak matematika, fisika gitu kan. Jadi kalau saya sih waktu itu seperti itu. Oke, keren. Aku pernah dengar juga yang dari anak yang lolos SIMAK UI juga, kalau sebaiknya kita ngerjain yang emang kita suka dulu ya, yang emang kita kira-kira kita mampu untuk di situ gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita jago bahasa Inggris atau jago biologi, ya udah kerjain itu dulu supaya waktunya juga efektif gitu ya. Ntar kalau yang susah-susah belakangan aja gitu ya. Iya. Ini kalau dari pertanyaan di YouTube sih kayaknya udah semua, karena pertanyaannya
berulang-ulang gitu, kayak nanyain pertanyaan yang sama gitu. Kamu ada pesan gitu nggak? Atau pesan semangat untuk adik-adik yang mau nyiapin UTBK di tengah pandemi ini yang peraturannya diubah-ubah, terus simak juga gitu. Jadi kalau pesan, ya emang apa ya, saya cuma bisa kasih semangat karena emang dalam kondisi kayak gini, emang situasinya fluktuatif banget. Dan walaupun nggak sebanding dengan sekarang, saya juga sempat ngerasain yang kayak gini karena di tahun saya UTBK baru pertama masuk. Kan mondar-mandir jadinya kayak gimana, mau ujian kayak gimana nggak jelas. Cuma emang lebih menekan situasi yang kayak gini sih. Jadi menurut saya yang penting, memang situasinya nggak mendukung, nggak kondusif buat belajar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi jangan lupa balik lagi, kalau misalkan apa yang mau kalian lakuin itu, motivasinya harus datang dari kalian sendiri. Kalian maunya gimana? Kalau misalkan emang motivasi kalian kuat dan fondasinya dapat, dengan usaha yang ada dengan sekarang ini, saya sendiri yakin kalau misalkan dengan keniatan itu bisa. Karena ya kalau misalkan mau alasannya karena pandemi ini, satu Indonesia juga ngalamin pandemi kan. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kalian ruginya sekarang kena apa. Pesan dari saya, jangan pentingin kalian kurangnya sekarang apa, tapi lihat apa yang bisa kalian lakuin di tengah kondisi kayak gini. Jadi jangan pernah nyerah, jangan patah semangat, jangan terlalu fokus nanti kalian hasilnya gimana. Yang penting kasih yang terbaik buat masa sekarang ini kayak gimana. Jangan lupa juga buat terus berdoa dan berbakti sama orang tua. Itu aja mungkin pesan dari saya. Wah, mantap, keren banget. Aku yang nggak ikut UTBK dan simak aja jadi semangat untuk menghadapi pandemi ini. Oke, jadi sekian wawancara kita, Joshua. Thank you banget atas waktunya di tengah pandemi ini juga dan di tengah masih kuliah juga ya. Thank you banget. Dan kita doain sama-sama semoga yang nonton ini dan yang lagi mempersiapkan UTBK atau simak bisa dilancarkan. Dan tetap jaga kesehatan buat semuanya. Thank you banget ya. Ya, makasih Kak.